البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan Atsabahullah, yang mana kemarin kita sudah mengambil sedikit syarahnya mengenai tawakal. Bahwasanya menempuh sebab itu bukan menghilangkan asal usul daripada tawakal. Justru kesempurnaan apa? Tawakal itu menempuh sebab. Nah, jadi jangan sampai salah alamat, salah paham, kemudian berpangku tangan. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik. Halaman yang ke-19 bagian tengah itu. Kata beliau, setelah menyebutkan tentang apa? Tentang definisi tawakul, kemudian menyebutkan juga bahwasanya menempuh sebab itu bertepatan dengan apa? Tawakal setelah sempurna. Wa khassa sifatul hayati. Sudah ketemu belum? Sudah ada ya. Wa khassa sifatul hayati setelah tamaman itu. Wa khassa sifatul hayati isyaratan ila anna al-hayya huwa alladhi yusiku bihi fi tahsilil masalih. Masya Allah. Dan Allah Ta'ala mengkhususkan sifat kehidupan di sini, ya kan? Wa tawakkal 'alal hayyi. Al-hayyu nama atau bukan? Nama. Di dalam nama ada sifat. Sifat apa? Hayatun. Ingat-ingat. Pelajaran al-asma wa sifat jangan sampai lupa ya. Setiap nama diambil padanya apa? Sifat, dan tidak setiap sifat diambil padanya nama. Al-hayyu nama, sifatnya apa? Hayatun. Untuk menjelaskan itu ya. Kita lanjutkan lagi. Allah Ta'ala mengkhususkan sifat kehidupan isyaratan, memberikan isyarat ila annal hayya, bahwasanya zat yang maha hidup huwallazi yusiku bihi fi tahsil masalih. Bahwasanya sesuatu atau bahwasanya barakallahu fi yang hidup itulah yang bisa dipercaya untuk mewujudkan manfaat-manfaat dan kepentingan-kepentingan. Antum kalau minta, jangan minta kepada orang udah mati. Bondong-bondong ke kuburan minta orang udah mati, Mbah Fulan, Mbah Alan, tolong. Salah alamat gitu loh. Orang-orang yang udah mati tadi itu yang perlu kita. Maksudnya mereka perlu kita. Butuh dengan kita, butuh apa? Doanya. Bukan kita malah yang datang ke kuburan minta kepada si mayit tadi. Lihat ini. Isyaratan, memberikan isyarat bahwasanya anal hayya, bahwasanya yang hidup itu alladzi yusiku bihi fi tahsilil masalih. Adalah orang yang apa? Adalah yang dipercaya untuk bisa mewujudkan masalah, manfaat-manfaat. Wala hayata 'alad dawam illallah illa lillah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kehidupan yang kekal abadi, dawam, terus menerus, kekal abadi illa lillah subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya akan mati atau tidak? Akan mati. Akan sirna atau tidak? Akan sirna. Semua yang ada di dunia ini akan sirna semuanya. Paham ya? Dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Innad dunya fana'un wa laysa lid dunya subutu. Innamad dunya kabaitin ansadathul ankabutu. Innamad dunya kabahrin yahtawi samakan wa hutu. Wa laqad yakfika minha ayyuhat talibu qutu. Wa la'amyan qalilin kullu man fiha yamutu. Kullu man fiha yamutu. Semua yang ada di dunia akan mati semuanya. Paham ya? Semuanya akan mati tanpa terkecualikan. Dunia ini semuanya akan sirna. Kita lihat sini. Kata beliau, perhatikan baik-baik kitabnya itu ya. Wa ammal ahya'u al-munqati'ah hayatuhum fa innahum idza matu dha'a man yatawakkal 'alaihim sahih. Dan adapun kehidupan-kehidupan yang terputus, ya kan? Yang kehidupan-kehidupan yang terputus, kehidupan mereka, maka sungguhnya mereka apabila mati, maka hilanglah, sirna, lenyap. Dha' itu artinya hilang, sirna, lenyap orang yang bertawakal kepada mereka,
orang yang bersandarkan diri kepada mereka. Ini teguran buat kita semuanya. Jangan pernah menyandarkan diri kita kepada orang-orang tertentu. Jangan pernah menyandarkan rezeki dan ekonomi kita kepada lembaga-lembaga tertentu, kepada parlemen-parlemen tertentu, kepada ormas-ormas tertentu, kepada yayasannya fulan bin alan, jangan. Kepada muhsinin fulan, jangan. Kepada fa'ilul khair fulan, jangan. Kalau menyandarkan hidup kita, ekonomi kita, rezeki kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Hidup, tidak pernah mati. Lihat ini. Adapun yang kehidupan yang terputus, kehidupan mereka, itu kalau seandainya mereka mati, hilang, sirna, lenyap. 6 orang yang barakallahu fik dijadikan apa? Rujukan atau bersandar diri kepada mereka. Hilang semuanya. Wasyahidu minha minal ayatil karimah, dan inti daripada ayat yang mulia ini, anna fiha isbatal hayatil kamilati lillahi subhanahu wa ta'ala wa nafyal mauti anhu. Inti daripada ayat yang mulia ini, perhatikan baik-baik, bahwasanya di dalamnya ada penetapan sifat kehidupan yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala enggak pernah mati. Adapun manusia ini semuanya akan mati. Fa fihal jama' baina nafyi wal isbat fi sifatillah taala, masyaallah. Di dalam ayat yang mulia tersebut ada pengumpulan, penggabungan antara an-nafyi wal isbat di dalam sifat Allah taala. Mana nafinya, mana isbatnya? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi, itu apa namanya? Isbat. Atau bukan? Isbat. La yamut, nafi. Paham? Ditiadakan kematian di situ. An-nafyu wal isbat. Dua rukun apa? La ilaha illallah. Mafhum? Naam. Tambah dikit lagi, kata beliau, wa qauluhu wal hakim, dan ucapan Allah Ta'ala wal hakim, dan dia zat yang maha bijaksana, lahu ma'nayan, memiliki dua makna. Al-hakim memiliki dua makna. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, annahu al-hakim baina khalqihi bi amrihil kauni wa amrihi syar'i fid dunya wal akhirah. Masyaallah, perhatikan ini. Kata beliau yang pertama, bahwasanya Allah Ta'ala adalah hakim, pemutus semua perkara. Allah Ta'ala adalah sebagai hakim antara makhluknya dengan perintahnya atau ketetapannya yang kauni dan ketetapannya yang syar'i fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Allah Ta'ala yang jadi hakim, penentu, penengah. Paham? Itu makna pertama. Wasani, yang kedua, yang sering atau dengar, yang kedua ini, yaitu Allah Ta'ala zat yang maha bijaksana, itu yang kedua. Annahul muhkim al-mutqin lil asya, bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang bijaksana, yang mantap dan tepat, lil asya, pada semua perkara. Ma'khudun minal hikmah, diambil kata hikmah. Apa itu hikmah? Wahya wad'ul asya fi mawadi'iha. Itu ingat ya, definisinya itu. Ada di situ kan? Meletakkan semua perkara pada tempatnya. Itu semuanya sudah diatur semuanya. Rezekinya fulan bin alan sekian. Rezekinya alan bin fulan sekian. Rezekinya fulanah bintu fulan sekian. Enggak pernah keliru, enggak pernah salah alamat, enggak pernah salah sasaran. Mafhum? Sudah kerja keras, banting tulang, peras keringat. Dapatnya cuman berapa kira-kira? 50.000 misalkan. Atau bahkan 20.000 misalkan. Itu sudah rezekinya, disyukuri. Kalau disyukuri nanti tambah lagi. Ya kan? Nah, bertambahnya di sini tidak harus bertambah uangnya. Bertambah rasa syukurnya. Sehingga dia merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit tadi. Paham? Nah, ya, semoga kita semuanya bisa mempraktekkan ya. Jadi sesuatu yang sedikit rasakan cukup. Nanti rasanya apa? Semua dunia itu sudah kita miliki. Paham ya? Tapi kalau sesuatu sedikit kita kurang terus, nggak ada artinya kita belajar. Nah, masalah apa? Zuhud, qanaah, wara' dan yang semisalnya. Tapi kalau sesuatu yang sedikit kita rasakan syukur, kemudian rasakan cukup, masya Allah, aman sudah. Nah, kita lihat sini dikit lagi kata beliau. Fahuwa subhanahu al-hakim baina ibadihi alladzi lahu al-hikmah fi khalqihi wa amrihi.
Masya Allah. Maka dialah Allah Ta'ala Al-Hakim, adalah hakim antara hamba-hambanya, yang hanya milik Allah lah kebijaksanaan fi khalqih pada makhluknya, wa amrih dan perintahnya atau ketetapannya, lam yakhluq syai'an abathan wa lam yusyarri' illa ma huwa ainul maslahah. Masya Allah. Yang mana Allah Ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu dalam keadaan sia-sia. Semuanya diciptakan ada tujuannya, ada hikmahnya. Antum lihat unta, sapi, kambing, ayam, itu diciptakan ada hikmahnya enggak? Padahal nanti kalau di akhirat kan juga enggak istilahnya enggak dihisab seperti manusia kan secara umumnya. Nah, barakallahu fiik. Maksudnya neraka, surga kan enggak gitu. Tapi kenapa mereka diciptakan, kenapa kira-kira? Ada hikmahnya enggak? Ada. Apa hikmahnya di antaranya? Hewan sesembelian. Ya kan? Nah, antum kalau berkorban, kalau enggak ada unta, enggak ada sapi, enggak ada kambing, nyembelih apa? Nyembelih ayam enggak sah. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Kemudian banyaklah hikmahnya. Mafhum? Jadi semuanya tidak diciptakan dengan abasan sia-sia. Mafhum? Nah, kemudian antum lihat hewan yang sekecil itu yang kelihatannya nakal, ngeyel, bangkang, bandel, kutu atau tengu itu. Paham ya? Nah, kutu, tengu atau istilahnya apa ya? Bakteri. Itu kan kadang ganggu kita, kan rasanya risih gitu ya. Tapi itu diciptakan ada hikmahnya enggak? Kira-kira? Ada hikmahnya. Apa hikmahnya di antaranya? Ya ujian, sabar enggak dia diuji dengan hewan tersebut? Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Kemudian intinya semuanya ada hikmahnya. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Mafhum? Nah, itu penting sekali. Jadi semuanya ada hikmahnya, enggak mungkin diciptakan sia-sia. Walam syar'i illa ma huwa ainul maslahah, dan tidaklah Allah Ta'ala menetapkan syariat kecuali itu murni benar-benar ada maslahatnya. Lihat, ada kebaikannya. Al-khabir, diperhatikan al-khabir ini maknanya apa? Al-khabir minal khibrah wa hiya al-ihatah bi bawatinil asya' wa dhahiriha. Allah Ta'ala adalah zat yang maha khabir. Khabir itu maha teliti, maha mengetahui. Na'am, teliti itu lebih daripada mengetahui. Paham ya? Lihat itu. Al-khabir, zat yang maha teliti, minal khibrah, jadi dari kata ketelitian, wahnya al-ihatah, yaitu meliputi pengetahuannya, bi bawatinil asya', dengan perkara-perkara yang tersembunyi, wa dhahiriha, dan yang nampak. Teliti atau tidak berarti? Teliti, yang sembunyi tahu, yang nampak jelas lebih tahu lagi. Yuqal, maka dikatakan, dikatakan dalam ungkapan orang Arab, barakallahu fiik, khabartu syai'a idza araftuhu ala haqiqatihi. Orang Arab mengatakan khabartu asy-syai'a, maknanya apa maknanya? Idza araftuhu ala haqiqatihi. Aku telah meneliti, khabartu syai'a, aku telah meneliti sesuatu tersebut apabila aku mengetahuinya secara hakikat dan dan realitanya. Jadi benar-benar teliti gitu ya, detail gitu istilahnya. Fa huwa subhanahu al-khabir, maka dialah Allah Ta'ala zat yang maha teliti, alladzi ahata bi bawatinil asya', diperhatikan, wa khafayaha, itu zat yang meliputi pengetahuannya terhadap segala sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak nampak, kama ahata bi dhawahiriha, sebagaimana meliputi ilmunya terhadap perkara-perkara yang nampak. Wasyahid, yang terakhir perhatikan itu, inti minnal ayah, dari ayat ini, anna, bahwasannya, fiha, di dalamnya, isbata ismaini min asma'i subhanahu al-hakim al-khabir, menetapkan dua nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Apa itu? Al-hakim, al-khabir, zat yang maha bijaksana, zat yang maha teliti. Wahuma yatadammanan sifatain, yang mana kedua nama tersebut terkandung dua sifat, min sifatih, dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Wahuma al-hikmah wal khibrah, zat yang maha bijaksana dan zat yang maha teliti, memiliki kebijaksanaan dan juga memiliki ketelitian, yaitu mengetahui perkara yang sangat detail dan sekecil apapun. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.